Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran sejarah peminatan. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat atas kalian semua telah naik tingkatan, naik kelas. Ibu harap belajarnya lebih lagi ya. Di masa pandemi COVID-19 ini tidak menghalangi kita untuk tetap belajar meskipun berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran kali ini ditetapkan oleh pemerintah melalui pembelajaran jarak jauh. Baiklah, materi yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini yaitu tentang kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Sedangkan indikator yang harus kita capai yaitu kerajaan-kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha, kerajaan-kerajaan maritim yang bercorak Islam, dan pengaruh kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha. Lanjut, teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Terdapat 5 teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu teori kesatria yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh golongan prajurit atau kesatria. Yang kedua, teori Waisa yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum pedagang dari India. Yang ketiga, teori Brahmana yang menyatakan agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Brahmana. Yang keempat, teori arus balik menyatakan bahwa masyarakat Indonesia lah yang memiliki peran dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia itu sendiri. Dan yang kelima, teori Sudra, yaitu menyatakan agama Hindu-Buddha dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra. Baiklah, di sini ada beberapa contoh kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Ada kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram kuno, Kediri, Singasari, dan kerajaan Majapahit. Dan anak-anak sekalian, di sini kita tidak akan membahas satu persatu tentang kerajaan-kerajaan tersebut. Di sini kita akan menjelaskan tentang kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonomi dari kerajaan-kerajaan maritim tersebut. Baiklah, yang pertama yaitu kita bahas kehidupan sosial. Seperti apa kehidupan sosial kerajaan maritim Hindu-Buddha? Kehidupan sosial kerajaan Hindu-Buddha memiliki sistem kasta namanya. Apa itu sistem kasta? Sistem kasta yaitu penggolongan individu atau kelompok berdasarkan kelas-kelas sosial. Lihat di gambar ini. Terdapat gambar piramid ya. Gambar piramid yang di sisi atasnya yaitu berkasta Brahmana, Kesatria, Waisa, dan Sudra. Brahmana yaitu adanya golongan-golongan cendekiawan, pendeta, agamawan. Berarti di sini disebut dengan golongan atas. Terus kesatria di agama Hindu-Buddha itu disebut golongan para pengusaha, penguasa, dan prajurit. Golongan Waisa yaitu golongan petani, seniman, dan pedagang. Lanjut, golongan Sudra yaitu buruh dan budak. Kita lanjuti kehidupan ekonomi Hindu dan Buddha. Kehidupan ekonomi Hindu dan Buddha telah mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan lokal. Contohnya apa? Di sini nampak ya? Gambar prasasti Yupa, yaitu tugu yang digunakan untuk mengikat hewan kurban. Yupa menunjukkan adanya akulturasi dari kebudayaan Hindu, Buddha, dan zaman-zaman megalitikum, yaitu berbentuk menhir, batu besar. Upacara keberagamaan juga menjadi tradisi dari kehidupan Hindu-Buddha. Ya, sudah dapat 2 yaitu kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi. Kita lanjutkan kehidupan
budaya. Baiklah, sudah saya terangkan kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi kerajaan maritim Hindu-Buddha. Kita lanjut dengan kehidupan ekonominya. Seperti apa kehidupan ekonomi kerajaan maritim Hindu-Buddha? Yaitu banyak kapal asing yang singgah di pelabuhan kerajaan-kerajaan tersebut untuk melakukan jual beli perdagangan laut dan menjadi komoditi ekspor. Ya, karena pertaniannya sangat subur berkat aliran sungai. Kalau sistem politiknya seperti apa? Disebut dengan primus inter pares. Apa itu primus inter pares? Primus inter pares yaitu seorang raja yang pemilihannya secara garis keturunan. Contohnya terdapat di kerajaan Kutai. Ada Kudungga. Kudungga meninggal, kerajaan pertamanya turun ke anaknya Asmawarman. Asmawarman meninggal, turun ke anaknya Mulawarman. Baik, kita lanjut dengan kerajaan-kerajaan maritim pada masa Islam. Terdapat 4 teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Gujarat, menjelaskan bahwa Islam di Indonesia berasal dari kota-kota di anak benua India seperti Gujarat, Bengali, dan Malabar. Yang kedua teori Persia, menjelaskan bahwa Islam dibawa oleh Persia. Yang ketiga teori Makkah, menjelaskan bahwa Islam dibawa oleh langsung dari Makkah dan Madinah. Yang keempat teori Cina, yang menjelaskan bahwa Islam berasal dari bangsa Cina. Nah, menurut kamus, yang manakah yang benar? Teori manakah yang benar? Tentu saja ini tidak akan menjadi perdebatan kita. Dah, contoh-contoh kerajaan bercorak Islam. Ada kerajaan Perla, Samudra Pasai, Aceh, Demak, Mataram, Banten, Gorontalo, Banjar, dan Ternate Tidore. Baik, kita bahas kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya kerajaan maritim pada masa Islam. Kehidupan ekonomi kerajaan maritim pada masa Islam dengan komoditas utamanya adalah rempah-rempah. Kehidupan politik kerajaan Islam dipimpin oleh khalifah dengan panggilan sultan yang dibantu oleh para ulama. Kehidupan sosial dan budaya kerajaan maritim Islam sudah sangat sesuai dengan ajaran Islam, dan ajaran Islam tidak memaksakan kehendak pada masyarakat lainnya untuk mengikuti atau menganut ajaran Islam tersebut. Nah, hal ini jugalah salah satu alasan mengapa ajaran Islam mudah diterima oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, kita simpulkan pengaruh-pengaruh kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha dan Islam. Baik, di sini kita lihat tabel, nampak ya perbandingan antara pengaruh Hindu-Buddha dan pengaruh Islam di Indonesia. Pengaruh Hindu-Buddha pertama yaitu mengenal pengelompokan masyarakat, ya. Bahkan raja dianggap sebagai titisan dewa. Yang kedua, mempunyai 2 sistem perdagangan, yaitu perdagangan maritim dan agraris. Kerajaan Hindu-Buddha juga menjalin hubungan dagang dengan mancanegara. Itu kehebatan dari Hindu-Buddha. Lanjut sistem kasta, ya. Seni bangunan seperti candi, keraton, seni rupa, ukir, arca, dan relief. Dan dalam bidang pendidikan, pengaruh kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia yaitu adanya sekolah asrama. Nah, siswa-siswi baru tahu kan bahwa sekolah agama asrama adalah pengaruh kebudayaan dari kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lanjut, kita bacakan pengaruh kerajaan maritim pada masa Islam. Apa aja pengaruhnya di Indonesia? Yaitu yang pertama, kerajaan menjadi istilah kesultanan. Pemimpin dianggap sebagai khalifatullah, yaitu wakil Tuhan di dunia. Mengenal pajak, bea cukai, juga saham dalam perekonomian. Tidak adanya perbedaan status sosial dan upacara adat, sistem kalender, adanya lembaga pengajian dan pesantren. Demikianlah video pembelajaran Ibu pada kali ini.
Ibu harap anak-anak sekalian mengerti dan tetap mengulang kaji pembelajaran ini melalui buku-buku maupun situs internet lainnya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.